Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau meluangkan waktu dan mendukung kegiatan ini, mendukung kegiatan program untuk penggerak. Dan yang hormat yang sama juga untuk teman-teman sekalian di sini, Bapak Ibu guru, saya juga guru, sama seperti Bapak Ibu, cuman saya dikasih tugas tambahan mendampingi Pak Dedi menjadi pengajar praktik gitu. Karena saya kenalan ya terlebih dahulu, nama saya Rika Asliman Sinaga, aku MSI itu psikologi, jadi saya juga pendidikan psikologi. Saya bertugas di SMA Negeri 4 Kisaran sebagai guru bimbingan konseling. Jadi kalau zaman dulu psikologi itu pas saya tes dulu masih bisa psikologi yang punya angka 4 gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi, memang harus dari memang pendidikan bimbingan konseling gitu ya. Jadi tujuan saya ke sini tentunya mendampingi Pak Dedi pada pendampingan individu 2. Selama Pak Dedi mengikuti pendidikan guru penggerak sudah 2 bulan jalan ya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini sudah banyak dibekali ilmu. Tentunya Pak Dedi juga diminta untuk membuat visinya sendiri, visi pendidik. Gitu. Jadi bukan berarti visi yang akan disampaikan Pak Dedi nanti yang akan diskusikan itu akan menjadi visi sekolah. Kalau misalkan itu bisa diturunkan tidak masalah, tapi ini yang mau disampaikan masih visi pendidik. Bisa jadi itu turunan dari visi sekolah, bisa jadi itu kesepakatan, karena visinya memang kan harus disepakati ya sama-sama gitu. Nah itu nanti didiskusikan, kalau memang visinya itu sesuai bisa dibicarakan, mungkin nanti bisa digunakan juga begitu. Nah jadi kegiatan pendampingan ini juga saya turun ke sini melihat perkembangan Pak Dedi udah sejauh apa, udah sampai mana gitu, ilmu yang didapat selama daring itu sudah sampai mana diimplementasikan, dikolaborasikan bersama rekan-rekan yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke Pak Dedi, saya mau minta Ibu Kepala Sekolah dulu lah ya memberikan penguatan kepada kita semua yang termasuk saya. Saya persilahkan Bu, sambutan dan penguatan lah ya Bu. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Ibu pendamping CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Rika Asliman Sinaga MPSI ya Bu. Ya, saya hormati juga Bapak Ibu guru SD 016525 urutannya. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pendampingan kedua CGP Angkatan 10 yaitu Bapak Dedi Purwanto SPD SD tempat tugas di SD 016525 Urupane, Kecamatan Setiajanji, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat bangga dan juga saya sangat mendukung CGP ini. Kepada Pak Dedi Purwanto juga saya harapkan semoga ilmu yang Bapak peroleh dari CGP ini bisa Bapak tularkan kepada guru-guru di sekolah SD 25 ini, dan juga semoga kedepannya SD kita ini lebih maju lagi. Dan harapan saya semoga guru-guru di SD ini menjadi guru-guru yang hebat. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan terima
Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita dengarkan pemaparannya dari Pak Dedi Purwanto. Kepada Pak Dedi, saya persilahkan. Bapak-bapak itu keringat ya. Tengok ini dulu. Udah level. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pendampingan CGT Angkatan 10 saya, dan orang yang sama juga kepada Ibu Aliza Asli dan Sinaga yang sudah jauh-jauh datang dari Kisaran datang ke UPTD SDN 01 0525 Urupane. Juga hormat yang sama saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru UPTD SDN 01 0525 Urupane yang mana bersedia meluangkan waktu untuk berkumpul di acara pendampingan CGP ini. Dan marilah kita langsung aja ya Bapak Ibu ya, berhubung hari sudah siang. Ini waktunya ya Bu. Di sini saya ingin membacakan sebuah puisi dulu. Ya, puisinya Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membatik di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah yang menguning menghijau, atau aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ulang tadi karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang visi dan misi, dan nanti akan saya tunjukkan visi saya sebagai guru penggerak. Dan kita akan lihat dulu visi sekolah kita. Inilah visi sekolah kita. Visi sekolah UPTD SDN 01 6525 Urupane, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Inilah visi yang selama ini kita genggam ya Bapak Ibu. Nanti seandainya nanti visinya mau kita ubah atau kita ini saja, itu nanti tergantung kita ya Bapak Ibu ya, bersama Ibu Kepala Sekolah. Nah, sebelum kita lanjut berikutnya, ini ada kalimat mutlak.
cita-cita untuk murid. Ya, kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di dalam hati kita pasti ada berbeda-beda kan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kumpulkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itulah yang akan kita buat. Ini untuk beberapanya kita bagikan ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama dulu ya Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang bagaimana ya. Kita isikan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan pindahkan ke kemari. Nah. Langsung aja biar enak ya. Pak. Semuanya yang besar ya. Langsung aja. Iya. Siapa tadi? Tunggu dia aja deh, sudah enggak ya? Kamu punya ini? Ya ini siapa nih? Oh, kuliah ini kayaknya siapa nih? Belum, aku mau ngasih. Jadi yang semalam kita buat begini dulu cepat ya kan? Iya. Ayo ini kita isi aja saya biar agak. Jangan, aku udah duluan. Yuk biar pesan kita agak cepat ya. Ya kan? Oke, silakan Bu Dewi untuk bantu Ada jawaban. mengucapkan kalimat cita-cita untuk murid. Iya. Ya, silakan Bu Dewi. Perlu ditarik kayaknya dia kesana ya kan. Ayo Bu Dewi, Apa yang nanti nggak kebaca punya gimana? Nanti ya sempat dibaca. Iya boleh juga. Ada aja. Iya. Aku udah
macam itu. Iya ya kan, apa Pak ya kan ilmunya ya kan. Sengaja bilang sama Iya Pak. betul itu kayaknya. Membacakan aja. Iya bacakan ya kan. Oke. Nanti kita. Orang kan nggak sempat dibaca. Iya. Penuh pula kertas. Pak Udin ini satu paragraf kayaknya kata-kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah kertas kosong yang masih bersih. Di sekolah, kita mengutamakan kedisiplinan dan karakter. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di samping mencari ilmu, di sekolah juga pembentukan karakter. Kita warga sekolah ini yakin untuk terus berusaha mewujudkan visi dan misi sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah harus terjalin kerjasama antar semua pihak. Terima kasih. Ya, bagus ya cita-cita dari ibu guru kita, Ibu Yani. Kita memimpikan murid yang betul-betul kata ibu itu tadi kan, kita kumpulkan jadi satu agar kita rangkum ya. Ibu Dewi, silakan maju ke depan. Iya. Kita memimpikan murid yang cerdas dan berkembang. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Di sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengikuti perkembangan zaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kunci kesuksesan di masa depan yaitu dengan belajar dan terus belajar. Kita, keluarga di sekolah ini yakin untuk menghasilkan penerus bangsa yang bermutu, diperlukan juga pembekalan yang bermutu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa negara Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, bagus. Kebetulan tuh juga impian cita-cita untuk murid juga sangat bagus ya buat Ibu Dewi. Ya, saya persilakan kepada Ibu Dewi untuk maju. Kita lihat dulu cita-cita untuk impian Ibu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan sedikit penilaian saya atau tanggapan saya mengenai cita-cita untuk murid. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama ini terwujudlah di sekolah kita. Yang pertama di sini kita memimpikan murid-murid, tentu saja Bapak Ibu sebagaimana yang sering dan bolak-balik kita sampaikan kepada anak-anak bahwa yang utama kita harapkan dari anak-anak adalah memiliki karakter yang baik, anak yang sopan, santun, tentu beradab, kemudian disiplin, kemudian ujungnya adalah ya anak yang cerdas. Kemudian kita percaya bahwa murid kita mampu melakukan semuanya itu. Yang kita harus yakin bahwa anak-anak kita itu anak yang mampu untuk dicetak menjadi anak yang berkarakter dan ujungnya anak yang cerdas. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu lagi, kita mengutamakan anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Pintar pun dia kalau tidak ada adabnya kita kecewa Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gurunya di sini adalah guru idolanya yang bisa membentuk dia menjadi seorang yang berkarakter dan tentunya menjadi anak yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat maju bersama-sama. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa keberhasilan dan majunya sekolah kita ini berada di tangan kita bersama. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang cita-cita muridnya sangat bagus ya, menginspirasi. Nanti kita akan juga ya. Lanjut, Pak Udin. Iya, nggak apa-apa. Waktu kita cuma ini aja Pak. Nanti habis itu isi saya sampai sudah selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, di sini saya ingin menyampaikan kalimat rumpang yang dimana judul itu cita-cita untuk murid yang telah dipaparkan oleh Bapak kita Pak Deddy Purwanto. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama, memiliki sikap dan perilaku yang baik terhadap siapa saja, mau baik itu ilmu sekolah seperti guru dan temannya, apalagi di luar sekolah berbagai macam banyak yang ditemui oleh peserta didik kita. Yang kedua, memiliki ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan dirinya yang terlebih dahulu. Setelah dia bisa menerapkan ilmu yang diberikan bapak gurunya di sekolah, baru dia bisa menerapkan kembali untuk orang lain atau minimal untuk temannya dan keluarganya di rumah. Yang ketiga, memotivasi dirinya untuk menggapai cita-citanya. Yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi, bakat, dan kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkannya. Dengan bantuan, kalau di sekolah otomatis pasti ibu dan bapak gurunya. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan yaitu pertama disiplin, sikap, ilmu, dan kebersihan sesuai yang dipaparkan oleh visi dan misi sekolah kita. Selanjutnya, murid sekolah kita sadar betul bahwa dia memilih sekolah yang ditujunya untuk menambah ilmu dan untuk mengembangkan bakat dan minatnya untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Baru selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bersama-sama memajukan sekolah untuk kepentingan murid kita atau peserta didik kita. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlu membimbing, membina peserta didik kita untuk mewujudkan cita-citanya untuk di masa depannya. Terima kasih. Ya, sangat bagus dari Pak Putri ya, nampak kan? Paten dia kan, calon untuk 12 tadi ya. Ayo, kepada Pak Manik dulu atau Bu Nomas? Pak Manik, ya. Ya Bu, ya angkatan 11 Pak Manik. Mudah-mudahan nanti sampai Pak ya. Selamat siang. Di sini saya akan membacakan cita-cita untuk murid menurut saya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang taat beragama dan mau belajar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa kita ini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kewajiban untuk mendidik siswa dan sebaliknya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar berguna untuk masa depan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik murid dengan baik dan benar agar akan menghasilkan siswa yang baik dan benar. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting agar siswa telah memperoleh cita-citanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Manik yang mengungkapkan cita-cita untuk muridnya yang sangat bagus juga. Terakhir, Ibu Nova ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cita-cita untuk murid. Jadi menurut saya di sini kita memimpikan murid-murid yang beradab dan berakhlak. Karena apa? Karena kalau dia pintar tapi tidak beradab dan berakhlak, itu bukan yang kita impikan ya Bapak Ibu sebagai guru. Tapi kita memimpikan murid-murid yang mempunyai adab dan akhlak. Baru yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang berhati lembut atau manusia yang berhati lembut. Sebenarnya murid-murid atau siswa-siswi kita itu pada dasarnya itu memiliki hati yang lembut. Tidak ada dia sebenarnya mau melawan guru. Sebenarnya dia adalah makhluk yang lembut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan untuk mendidik anak atau mendidik siswa. Karena memang tujuan utama kita sebagai guru di sekolah ini adalah untuk mendidik anak mulai dari aspek afektifnya, yaitu sikapnya, kognitifnya itu kita didik pengetahuannya, dan psikomotoriknya kita mendidik kemauannya atau cita-citanya itu di mana. Itu adalah di sekolah kita mengutamakan itu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan di sekolah itu sangat penting bagi mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membangun sekolah supaya lebih baik dan semakin maju untuk kedepannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah ini itu pasti akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itulah tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nova yang sudah menyampaikan cita-cita impian untuk muridnya. Lanjut, Nila. Isi Ibu penggerak isi saya ya Bu ya. Dan ini Ibu fasilitator dan Ibu pengajar praktik Ibu Rica. Isi guru penggerak mewujudkan siswa berprestasi, berpribadi baik, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif dengan pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada. Dalam visi saya itu waktu mengikuti pendidikan guru penggerak, dan inilah sudah saya buat rangkaian perubahannya meningkatkan prestasi dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lanjut. Latar belakang aksi nyata yang sudah saya buat semalam yaitu tujuan pendidikan Giajar Dewantara menuntut segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota manusia, dan berpihak pada murid dan menciptakan suasana yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan zaman. Guru itu sifatnya menuntut, dan seperti semalam yang itu baru sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan zaman. Kita berpihak kepada murid, artinya kita ambil hatinya, kita ajak dia supaya pembelajaran apa yang sudah kita tanamkan ke murid cepat diserap. Tahapan bagja dalam ikuri apresiatif dalam melaksanakan aksi nyata atau visi saya semalam menggunakan tahapan bagja yang begitu. Tahapan bagja yang saya buat semalam: persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian kita lanjut. Video hasil menggambar siswa sebelum menggunakan teknologi. Hasilnya seperti ini Bu, gambarannya jelek. Kita nggak boleh bilang kepada anak itu gambar jelek, nggak boleh ya Bu.
Nah inilah yang kita dapat sebelum kita menggunakan fokus. Gambar-gambar anak tadi berapa? Mengawur, nabur, tak mana-mana. Kemudian setelah kita menggunakan alat teknologi dengan kemudian media aktif, gambar-gambar anak tadi berubah drastis ya. Ini yang kedua, memeriksa kelengkapan alat tulis siswa. Kemudian lanjut melakukannya bersama untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian menuntut siswa saat mulai menggambar dengan bantuan alat teknologi tadi kita tuntut. Kemudian inilah menilai hasil kerja siswa. Inilah hasil kerja siswa yang tadinya amburadul semuanya gambarnya. Inilah hasil-hasil yang kita dapat setelah siswa tadi memperhatikan di fokus. Lanjut, kita meminta pendapat murid tentang kesulitan siswa saat menggambar. Refleksi. Pada tahap refleksi saya menuliskan pengalaman dan perasaan dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata, dan sudah juga membuat saran dan tidak lanjut agar menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Ya, meminta pendapat tentang siswa, meminta pendapat guru tentang pembelajaran. Dan terima kasih. Itulah tadi visi saya ya Bapak Ibu. Nah, berhubung karena sudah waktu siang, kita nggak usah panjang lebar. Kemudian nanti hasilnya juga lama sebenarnya. Cuma kita hanya ini aja kita kasih untuk Bapak Ibu guru tentang visi dan misi guru penggerak. Dan jika nanti visi kita sekolah kita mau ganti atau tidak, itu nanti kita koordinasi sama kepala sekolah. Dan sebelumnya kita tutup atau mau kita buat SDG? Ayo, kita tutup dulu atau kita membuat SDG? SDG, oke. Ayo, kalau memang kita buat SDG, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk maju ke depan, membuat lingkarannya. SDG-nya melatih konsentrasi. Buat membentuk lingkaran. Nanti kalau saya tembak, yang saya tembak tadi tokoh, langsung Bapak sama Bu Dewi, langsung siapa duluan yang menyebutkan namanya, itu dia yang menang. Untuk agak jelas, untuk lagi ya siap. Ya sudah, jalan dulu, putar. Pelan-pelan ya. Musik. Kok sebut namanya? Dewi. Ibu nyebutkan nama Bu Dewi. Nyebutkan nama siapa paling cepat? Oke, jangan lagi. Oke, lanjut bermain. Ayo. Ya, nanti kalau yang kalah keluar ya. Sudah bisa kita mulai belum? Belum mulai. Kan masih mulai tadi. Ya, sudah kita mulai. Oke, lanjut lagi. Siapa yang paling terakhir nanti yang menang bagusnya? Yang terakhir Pak, dapat hadiah. Kulkas ya, kulkas dulu. Soalnya begini. Jadi
mereka. Ya, sedang Ini kalau acara menemukan manten. Oke, tidak sudah. Oke, konsentrasi. Aku nggak tahu. Iya. Oke, terima kasih semua. Sebenarnya Pak sama Bu Nova ya. Nah, itu tadi ice breaking yang bisa kadang-kadang kalau misalnya murid kita bisa kita praktek di kelas kita ya Bapak ya. Demikian pemaparan dari visi guru penggerak untuk UPTD SD 01 di Mawumani. Saya Bapak Edi Purwanto SPDSD selaku calon guru penggerak JGP Angkatan 10 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SD 01 Mawumani dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rica Asilan Senaga. Demikian pemaparan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi, pemaparannya tadi luar biasa ya. Ada ice breakingnya juga luar biasa, lumayan menghibur lah ya kan Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Dedi tadi itu adalah visi dia visi Pak Dedi sebagai pendidik atau sebagai calon guru penggerak gitu. Nah, nanti harapannya semua visi itu bisa dirumuskan kembali dan disepakati semua oleh warga sekolah. Sebenarnya apakah itu akan digunakan, apakah dari sekolah itu akan diturunkan atau digabung dengan sekolah itu kesepakatan. Saya kembalikan lagi ke semua warga sekolah gitu, dan tentunya atas izin Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Bukan berarti itu yang menjadi visi sekolah, tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk tadi yang semua Bapak Ibu bacakan, kita sepakat ya, saya rasa kita semua sepakat di sini bahwa kita menginginkan sebenarnya siswa itu yang seperti apa. 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan pasti kita menginginkan yang seperti apa, siswa yang seperti apa. Semua itu pasti sama. Semua kita ini pasti punya pikiran yang sama. Kita pasti menginginkan siswa yang cerdas, yang beradab, yang beretika baik, yang soleh, yang patuh, yang sopan. Tentu semua kita pasti menginginkan itu. Nah, kalau memang itu nanti sudah menjadi visi kita, ya sama-sama kita wujudkan. Karena tujuannya kita di sini adalah berpihak pada murid. Semuanya itu pasti tujuannya akan berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum kita sekarang ya kan, kurikulum merdeka. Bukan menghamba pada murid, kayaknya terlalu ini gitu, tapi berpihak kepada murid gitu. Baik, saya rasa sekian dari saya, sekian juga kegiatan kita hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung sekali, bahkan Ibu dari awal sampai akhir di sini gitu. Kalau di sekolah yang kemarin hanya buka aja, di situ kepala sekolahnya pergi, tapi Ibu Kepala Sekolah mendampingi kita di sini. Teman-teman juga sudah mau meluangkan waktunya untuk saling mensupport nih Pak Dedi ya kan, saling mensupport temannya, saling berkolaborasi, saling mendukung lah, karena nanti juga akan ada guru penggerak angkatan 11 ya kan Pak. Nah itu juga, jadi nanti Bapak juga di pendidikan guru penggerak angkatan 11 begitu juga berkolaborasi lagi seperti ini gitu. Nanti siapa tahu ya angkatan 12 ada lagi yang lulus menjadi guru penggerak ya kan. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pagi lagi ya. Tapi semangatnya nggak apa-apa, harus tetap kayak pagi-pagi. Oke, terima kasih Pak.
Silakan makan. Dari Pak. Ada.